Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok F, mata kuliah literasi manusia, akan mempresentasikan tentang dampak media sosial terhadap pola komunikasi sehari-hari. Next. Dengan anggota ada Abraham, Raihan, Rifnaldi, Rifki, Isyam, Dava, Vika, Saiful Anwar, dan Samara. Next. Media sosial kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Seiring berkembangnya zaman, komunikasi yang dulunya dilakukan secara langsung kini bergeser ke dunia digital. Bisa melalui platform WhatsApp, Instagram, ataupun dengan yang lainnya. Untuk menyampaikan opini, berbagi cerita, hingga menjalin relasi tanpa batas dan ruang waktu. Namun, perubahan ini juga membawa dampak baik maupun dampak negatif terhadap cara kita berkomunikasi. Lalu di sini tujuan kami membahas ini adalah untuk menganalisis perubahan pola apa saja, perubahan pola komunikasi apa saja yang diakibatkan oleh media sosial, lalu memahami dampak positif dan dampak negatif media sosial terhadap interaksi sosial di masyarakat. Oke, untuk selanjutnya terdapat metode riset. Metode riset yang kita gunakan yaitu yang pertama menggunakan metode studi literatur, lalu yang kedua mengkaji jurnal ilmiah yang relevan dengan topik komunikasi dan media sosial, lalu memilih jurnal berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, dan tahun terbit. Dan juga yang terakhir membuat analisis kuantitatif. Lalu ada dampak positifnya. Perubahan cara berkomunikasi menjadi melalui media digital seperti media sosial membawa dampak positif yang antara lain yang pertama itu memudahkan komunikasi jarak jauh, lalu mempercepat penyebaran informasi, membangun dan mempertahankan hubungan sosial, serta memfasilitasi komunitas berbasis minat yang sama. Lalu selanjutnya ada pun dampak negatif dari penggunaan media sosial ini, yaitu yang pertama menurunnya keterampilan komunikasi tatap muka, lalu yang kedua potensi penyebaran hoax dan misinformasi, yang ketiga meningkatkan risiko konflik akibat miskomunikasi, dan yang keempat ketergantungan terhadap validasi sosial seperti like dan komen. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang kami gunakan buat topik kali ini ialah wawancara. Yaitu kami melakukan beberapa wawancara dengan beberapa mahasiswa Telkom University. Dari wawancara tersebut kami mendapatkan beberapa hasil dan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu kami melakukan pertanyaan, menurut kamu bagaimana pengaruh sosial media terhadap cara kamu berkomunikasi sehari-hari? Berikut merupakan respon dari penjawabnya. Kalau menurut dia, media sosial itu membuat dia berkomunikasi menjadi lebih gampang. Misalnya dia bisa langsung DM temannya atau DM dosen kalau ada yang mau ditanya tanpa harus bertemu langsung. Tapi terkadang itu membuat dia jadi malas ngobrol langsung, lebih nyaman di chat saja. Selanjutnya ada hasil dari wawancara, yaitu ada pertanyaan yang kedua dengan pertanyaan apakah ada dampak negatif yang kamu rasakan? Jawaban dari narasumber tersebut yaitu ada. Kadang dia merasa canggung kalau harus ngobrol langsung, apalagi sama orang baru, karena di chat kan dia tuh bisa mikir dulu mau jawab apa. Kalau langsung kan gak bisa langsung, harus langsung spontan, gak bisa mikir dulu yang cepat gitu. Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dengan pertanyaan, menurutmu apa yang harus dilakukan supaya komunikasi tetap efektif di era media sosial? Dia menjawab, kayaknya harus tetap latihan kayak ngobrol langsung, terus diskusi di kampus maupun sedang nongkrong bareng temen dan lain sebagainya. Next. Oke, kita lanjut ke kesimpulan wawancara. Jadi kesimpulan yang pertama itu media sosial dapat mempercepat dan memudahkan komunikasi. Namun juga berdampak pada menurunnya kepercayaan diri dalam komunikasi tatap muka. Ini juga dikarenakan gara-gara kita keseringan by chat, via chat. Jadi ketika melakukannya di dunia nyata, kita memiliki rasa percaya diri yang kurang. Lalu dilanjutkan oleh yang kesimpulan yang kedua. Jadi penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan aktivitas sosial secara langsung agar dapat
keterampilan komunikasi tetap terasa. Ini juga harus kita asah, terutama gimana kita menyampaikan pendapat kita di depan publik. Jadi bisa dibilang jangan hanya berani via chat, tetapi juga dapat berbicara secara langsung. Next. Next ada kajian pustaka. Jadi ini adalah studi literatur yang kita pakai di sini. Ada berbagai jurnal sebagai pemanfaatan media sosial dalam komunikasi interpersonal, pengaruh media sosial terhadap pola komunikasi, media sosial dan perubahan sosial masyarakat urban, digital komunikasi and social presence, dan bukan hanya studi literatur, kita juga di sini mendapatkan hasil penelitian melalui wawancara. Next. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.